minkum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlil jinan, wa tahiyatan bihasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih berkesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat bertandahkan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman sains dan teknologi yang canggih ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai umat muslim dalam menjalankan ibadah pasti ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang kita lakukan. Karena begitulah pada seorang hamba untuk beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, bagaimana jika keinginan kita untuk mendapatkan ridha dari Allah terhalang oleh maksiat-maksiat yang masih kita lakukan, hati yang kotor, dan niat yang salah dalam beribadah? Apakah kita masih pantas untuk mendapatkan ridha dari Allah? Pertanyaan itulah yang sering membuat kita takut akan tak diterimanya ibadah-ibadah yang kita lakukan, karena masih banyak kemungkaran yang ada pada diri kita. Maka ada beberapa usaha yang dapat kita terapkan dalam ibadah-ibadah kita untuk dapat diterima oleh Allah ibadah-ibadah kita dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul azim. Kebaikan dalam ayat tersebut yaitu meninggalkan kemungkaran. Bagaimanakah caranya kita untuk meninggalkan kemungkaran? Pertama, yaitu kita harus bertaubat terlebih dahulu. Bertaubat dan menyesali apa yang telah kita lakukan, perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Kita harus berjanji untuk tidak terjerumus kedua kalinya ke dalam lubang yang sama. Maka, cara agar kita untuk tidak terjatuh ke lubang yang sama, yaitu dengan menjaga lisan kita, menjaga mata kita, dan menjaga anggota manapun untuk jauh dari hal-hal yang mungkar. Adapun taubat yang mudah untuk kita lakukan dimanapun dan kapanpun, yaitu dengan beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Setelah taubat telah kita lakukan, langkah selanjutnya yaitu kita membersihkan hati kita yang kotor. Memang kita tidak tahu apakah hati kita kotor atau tidak karena kita tidak dapat melihatnya. Akan tetapi ada beberapa gejala yang menandakan bahwa hati kita kotor, yaitu kita semakin jauh dari Allah. Dan bagaimanakah kita mengetahui bagaimana kita semakin jauh dari Allah? Yaitu sholat sering kita tinggalkan, larangan-larangan Allah sering kita lakukan, dan kita tidak mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang jauh dari Allah. Dan jika kita merasakan bahwa kita semakin jauh dari Allah, kita dapat mencegahnya, yaitu dengan bersolawat dan beristighfar. Allahumma sholli
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, beberapa kita dalam menjalankan ibadah masih sering salah dalam niat kita. Salah bagaimana? Yaitu salah karena kita dalam menjalankan ibadah masih mengharapkan pujian-pujian dari orang lain. Yang seharusnya kita niatkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengharapkan apapun. Memang menerapkan ikhlas di dalam setiap ibadah kita itu sulit. Akan tetapi tidak ada yang sulit di dunia ini selagi kita ingin berusaha. Bagaimana kita berkeinginan untuk mendapatkan ridho dari Allah, sedangkan kita saja masih menyelipkan makhluk di dalam niat ibadah kita. Bagaimana Allah tidak cemburu melihat hambanya beribadah kepadanya, sedangkan di hatinya masih ada harapan kepada makhluk selain Allah. Yang kita takutkan itu bukan lagi sifat riya, akan tetapi itu termasuk syirik, karena itu termasuk mengharapkan sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha lain yang mudah untuk kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah, yaitu dengan berbakti kepada orang tua kita. Seperti yang telah kita ketahui, ridho Allah terkandung dengan ridho pada orang tua kita. Maka kita harus berbakti kepada orang tua kita, membuat bangga kepada orang tua kita atas kesuksesan yang akan kita raih. Jangan sampai kita membuat marah mereka, membuat air mata mereka jatuh karena murka kedua orang tua kita, yaitu murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah-ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat memperbaiki diri dan memperbaiki niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.